Halo Kecomania, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar over birahi pada cucak hijau yang nantinya akan mencakup tentang bagaimana sih mengenali cucak hijau over birahi, kemudian penyebabnya, gara-gara apa kok bisa cucak hijau over birahi, lah kemudian solusinya seperti apa menangani cucak hijau over birahi. Over birahi itu merupakan kondisi di mana suhu tubuh pada burung itu meningkat. Over birahi ini merupakan hal yang bersifat alamiah. Artinya over birahi ini pasti bakalan terjadi di semua burung, khususnya cucak hijau ya. Lantas bagaimana sih cara mengenali ciri-ciri over birahi pada cucak hijau? Yang pertama itu bisa dilihat dari cucak hijau itu sering menjulurkan lidah atau yang sering disebut dengan melet. Ciri over birahi yang kedua itu cucak hijau sering menggembungkan bulunya atau yang sering dikenal dengan gembung. Yang ketiga itu cucak hijau cenderung akan diam. Tidak seperti biasanya, cucak hijau itu akan cenderung diam dan bunyi-bunyinya yang riwik. Yang keempat itu cucak hijau over birahi bisa dilihat dari dia itu terkadang ngentrok-ngentrok sendiri, jambul-jambul sendiri, tetapi giliran dilihat kadang suka gelabakan. Itu juga termasuk over birahi. Yang keempat itu cucak hijau cenderung galak. Kadang kalau cucak hijau over birahi itu mendadak menjadi galak. Kalau si perawat ganti pisang, sedang ganti pisang, itu cucak hijau kadang sering matok-matokin tangan. Nah itu juga ciri cucak hijau over birahi. Yang kelima itu cucak hijau cenderung sangat minim makan ekstra foodingnya, tidak cenderung lahap kalau sedang over birahi. Nah itu beberapa ciri-ciri over birahi pada cucak hijau. Lantas penyebabnya apa sih kok cucak hijau bisa over birahi? Yang pertama, over birahi itu bisa terjadi akibat pemberian ekstra fooding yang berlebihan kepada cucak hijau, sehingga mengalami yang sangat drastis, suhu pada tubuh burung itu meningkat. Seperti halnya pemberian ekstra fooding jangkrik, kroto, ulat Hongkong, dan lain-lain, itu terlalu berlebihan, terlalu over. Itu sangat gampang sekali membuat cucak hijau over birahi. Yang kedua, over birahi bisa juga akibat terlalu sering dibawa ke perlombaan. Semisal terlalu sering dibawa ke lat beran. Kalau sudah
dibawa ke lomba, otomatis extra fooding itu bisa 2-4 kali lipat dari pemberian extra fooding harian. Bener nggak? Iyalah, karena orang nyeting itu pasti lebih tinggi porsinya daripada harian. Lah hal demikian itu sangat mudah memicu over birahi pada cucak hijau. Kemudian yang ketiga itu cucak hijau sangat minim diumbar, sangat minim melakukan aktivitas olahraga, sehingga membuat fisik pada cucak hijau itu lemah. Yang keempat, itu bisa juga over birahi itu akibat dari terlalu sering dijemur. Wah, tiap hari dijemur kencang sehingga itu bisa memicu over birahi karena suhu tubuh pada cucak hijau itu meningkat drastis. Yang kelima, over birahi itu muncul bisa juga karena faktor terlalu dekat menggantungkan cucak hijau dengan burung masteran. Awas, cucak hijau ini sangat sensitif terhadap burung-burung kecil. Ya meskipun tidak semua cucak hijau, tapi ada beberapa cucak hijau yang kadang birahi pada burung-burung kecil, pada burung-burung masteran yang gacor. Sehingga hal yang seperti ini kalau bisa dihindari. Lah taruh burung cucak hijaunya itu jangan sampai terlihat dengan burung-burung masteran. Keenam, over birahi juga bisa muncul akibat dari kurang konsistennya perawatan harian. Artinya ada ketidakteraturan di situ. Yang seharusnya jatahnya ngasih jangkrik, tidak, yang seharusnya mandi tidak dilakukan. Lah hal demikian juga bisa mengakibatkan over birahi pada cucak hijau. Lah setelah kita mengetahui ciri-ciri over birahi pada cucak hijau seperti apa, kemudian faktor penyebabnya apa, lantas yang terakhir adalah solusi menurunkan cucak hijau over birahi. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara mengganti buah pisang dengan buah-buahan yang kandungan airnya sangat tinggi. Seperti halnya kita bisa kasih makanan cucak hijau, pepaya, kemudian tomat, buah pir, mentimun, lingbing. Pokoknya buah-buahan yang kandungan airnya sangat tinggi. Yang kedua, selama proses penurunan over birahi, kita bisa mengganti extra fooding jangkrik, ulat Hongkong, proto itu dengan extra fooding yang kandungan airnya tinggi. Kita sementara bisa kasih dengan ulat bungbung, ulat bambu, atau bisa juga menggunakan dengan ulat daun pisang. Yang ketiga, penurunan over birahi juga bisa dilakukan dengan cara mengumbar burung. Bisa juga dilakukan seminggu 3 kali atau bahkan tiap hari juga nggak apa-apa. Karena dengan kita mengumbar cucak hijau tersebut bisa lebih leluasa menggerakkan sayap-sayapnya, kemudian merenggangkan otot-ototnya, sehingga di situ cucak hijau lebih merasa bebas. Sehingga
sangat membantu untuk mempercepat turunnya birahi. Yang keempat, itu bisa dilakukan dengan cara melipat gandakan mandinya pada cucak hijau yang sedang birahi tersebut. Yang biasanya mandi dilakukan pada 1 hari sekali, 2 hari sekali. Lah, ketika proses penurunan over birahi itu bisa dilakukan dengan 3 kali mandi, pagi, sore, dan malam. Lah, di sini saya anjurkan itu sesekali kita memandikan dengan air es di saat malam hari. Waktunya kapan? Setelah sholat isya atau jam 8 lah. Bisa juga ketika dia tidak mau mandi sendiri, itu bisa juga menggunakan semprotan. Kita nggak usah ambil pusing, nggak apa-apa kok. Kemudian yang kelima, bisa juga menurunkan over birahi itu kita menggunakan untulan, menggunakan burung-burung kecil, atau bisa juga menggunakan cucak hijau betina. Lah, caranya gimana? Kalau burung kecil itu biasanya kita memasukkan burung-burung kecil ke dalam sangkar cucak hijau, biar nanti di situ cucak hijau itu melampiaskan over birahinya pada burung kecil tersebut. Biasanya yang sering terjadi akan dibantai burung-burung kecil, tapi itu juga bisa mengurangi over birahi pada cucak hijau. Yang betina, yang pakai cucak hijau betina juga banyak untuk membantu proses penurunan tersebut. Yang keenam, itu bisa dilakukan dengan cara sering diembun. Embun ini fungsinya sangat bisa membantu buat mempercepat turunnya over birahi, karena dengan diembun kondisi pagi kan sejuk ya. Lah, itu cucak hijau biasanya senang seolah-olah insting alamnya itu kembali tertanam. Lah, yang ketujuh itu bisa juga dilakukan dengan cara memangkas atau meminimkan jemur. Yang semulanya hampir tiap hari dijemur, ketika proses penurunan birahi itu kalau bisa diminimkan. Kalau bisa lagi sekalian menjemur dulu biar cepat ya. Artinya kita cukup mengangin-anginkannya saja, dengan catatan memperbanyak porsi mandinya. Mungkin itu saja overall tentang pembahasan tentang seputar over birahi pada cucak hijau. Semoga hal yang bisa saya bagikan ini bisa bermanfaat buat para jam trokers. Semoga kalian bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. See you next time.